Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini akan saya bagikan metode atau trik pemotongan cepak kotak atau flat top yang sangat mudah dipelajari bagi kalian yang mungkin merasa kesulitan ketika kalian dihadapkan dengan pemotongan rambut semacam ini dan kebetulan customer kalian meminta pemotongan kotak atau cepak kotak. Seperti biasa, langkah yang saya lakukan, pertama kali saya gunakan guide nomor 2 close terlebih dahulu. Saya potong langsung menuju ke atas pada bagian samping, jadi jangan terlalu nanggung ke atasnya dan jangan terlalu ditekan ke dalam supaya bisa menghasilkan tegak lurus. Di situ dibutuhkan keberanian, kelenturan tangan, dan juga fokus, dan juga yakin. Untuk langkah selanjutnya, saya gunakan guide nomor 1 tuas tutup terlebih dahulu. Kita potong sampai rapi, terus kita open tuasnya. Kita gosok ke atas, kita fokuskan, mana yang kurang kita potong lagi. Terus bagian belakangnya juga begitu. Jadi di sini seperti biasa saya gunakan guide nomor 2 terlebih dahulu 10. Kalau nggak gitu saya gunakan guide nomor 421. Dan saya sendiri juga jarang sekali atau hampir nggak pernah menggunakan guide nomor 3. Karena apa? Karena menurut saya guide nomor 3 itu untuk bagian samping nggak sesuai atau jarang sesuainya. Namun saya juga gunakan guide nomor 3 untuk beberapa customer saya saja, jadi nggak semuanya. Namun intinya semua customer saya pasti saya gunakan, kalau nggak 4 ya 2. Kembali ke masalah flat top. Di sini saya cek kembali ya. Saya cek menggunakan bantuan kaca. Jadi bagi kalian yang kira-kira sudah selesai pemotongannya, cek dahulu apakah sudah tegak lurus atau masih ada rambut yang masih tersisa, harus kalian bersihkan. Terus kita gunakan zero close tanpa guide ya. Jadi potong saja dari bawah menuju ke atas, namun jangan terlalu ditekan karena ini nggak ada sepatunya, nggak ada guardnya, supaya kulit customer kita tidak merasa kesakitan. Jadi intinya pemotongan di sini itu untuk flat top cepak kotak itu harus berani ya. Terus kita buka tuasnya. Kita buka tuasnya, kita naikkan ke atas, dan kalaupun kita buka tuasnya kok masih belum terpotong, kita tutup sedikit, nggak apa-apa. Dan di sini namanya insting ya, kita harus punya insting supaya apa? Supaya bisa menghasilkan gradasi yang bagus dari bawah tipis menuju ke atas, tebal, tebal, dan tebal. Jadi ngomong-ngomong, untuk pemotongan bagian samping di sini usahakan jangan sampai kita memakan waktu lebih dari 5 menit ya, usahakan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, karena kita juga sama-sama belajar, sama-sama juga ingin mempunyai hasil yang baik supaya customer kita betah cukur di tempat kita. Seterusnya saya gunakan trimmer untuk bagian bawah sendiri. Di sini saya lakukan bila perlu saja, karena supaya lebih halus lagi pada bagian bawah. Setelah itu, ini saya mohon maaf ya bagi teman-teman, karena pada waktu ini tripod saya nggak ada, maka saya letakkan HP saya, kamera saya dengan
alas ataupun tempat yang seadanya. Namun saya berharap pada kalian supaya kalian lebih memahami apa yang saya sampaikan di sini. Untuk pemotongan bagian atas di sini saya gunakan sisir ya, sisir untuk ukuran. Jadi saya letakkan sisir tidur, lalu saya luruskan, baru saya potong. Saya potong, dan ukurannya berapa? Ini enggak gimana ya? Ini ukurannya kita kira-kira saja. Karena customer kita mintanya udah ikut saja. Namun bagi kalian kalaupun masih belum bisa mengira-ngira, usahakan kalian bertanya terlebih dahulu pada customer kalian kira-kira ukurannya berapa. Seterusnya kita potong dari samping ya. Di situ untuk mencari lurus rambutnya supaya tidak terjadi cekung ataupun semacam bentuk bola. Namun pada potongan ini customer saya minta pada bagian depan itu enggak terlalu ke atas, jadi sedikit menuju ke bawah ya, karena dia biasanya begini kesukaannya ya. Jadi di sini tekstur wajahnya dan rambutnya maupun bentuk wajahnya itu mendukung sekali untuk pemotongan cepak flat top. Jadi bagi kalian, meskipun terdapat customer kalian yang sudah berambut uban mungkin 80%, apakah bisa saja kita potong ala kotak cepak ya. Rambut keriting pun juga bisa, asalkan kalian tahu metodenya, tahu ilmunya. Dan di sini saya gunakan gunting untuk merapikan saja ya, karena saya juga ingin sedikit tidak terbebani dengan mesin saya, karena mesin clipper saya masih ada kabelnya ya, jadi enggak ces-cesan ya, enggak ces-cesan. Maka untuk menghindari tekanan maupun sedikit ada ayunan, maka saya gunakan untuk merapikannya, saya gunakan gunting saja karena dirasa lebih efisien, dirasa lebih efektif, dan juga tidak terlalu membebani tangan. Terus saya rapikan juga pada bagian atas di sini ya. Pada bagian atas saya potong dari belakang. Bagi kalian usahakan yang meniru cara ini, usahakan kalian merasa bahwa yang dipotong itu kalian. Jadi kalian tahu mana yang masih menonjol, mana yang masih kurang rapi, kurang sesuai, harus kalian lakukan, harus kalian potong. Jadi di sini nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Intinya kalian yakin dengan apa yang harus kalian lakukan. Supaya apa? Supaya kalian pemotongannya juga lebih berani lagi, lebih fokus, tidak ragu, dan tentunya akan menghasilkan potongan yang bagus juga. Kalaupun kalian nanti ragu-ragu dengan apa yang kalian kerjakan, hasilnya juga tidak maksimal. Terus jangan lupa kita bersihkan. Walaupun masih ada yang kurang rapi, kurang rata, kita ratakan. Memang di sini nggak dipungkiri ya, pemotongan cepak flat top susah ya. Saya nggak memungkirinya, dan bagi kalian juga merasakan begitu. Setelah itu kita silet, kita kerok pada bagian tepi-tepi rambut yang masih tersisa supaya lebih halus lagi, lebih enak lagi dipandang. Kalaupun customer kita minta pemotongan pada bagian kumis maupun jenggot, maka harus kita lakukan. Di sini saya lebih hati-hati lagi, tidak gunakan razor, maka saya gunakan trimmer. Itu sudah cukup untuk membuat efek rapi pada wajah customer kita. Jadi nggak usah ragu-ragu juga pada potongan di sini ya, nggak usah ragu ini gimana nanti, nggak usah, pokoknya
apa permintaan dari customer kita harus kita turutin. Kita cek, kalaupun sudah, kita sudahi. Terus kita potong juga rambut di alis ya. Kalaupun ada rambut 1 atau 2 atau 3 yang panjang, kita rapikan juga. Di situ kita tahu ya efek wajahnya customer kita. Di sini beliau sedikit tertawa ya, kita raut wajahnya, kita lihat dia tertawa dan bahagia karena mungkin puas ya dengan hasil potongan kita, dengan hasil pelayanan dari kita, dan itu adalah merupakan kunci kesuksesan dari tukang pangkas rambut. Setelah dirasa sudah selesai, lalu kita beri bedak, terus kita bersihin. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa menambahkan wawasan kepada kalian semuanya tentang trik mudah cara pemotongan cepak flat top, cepak kotak. Intinya jangan ragu, jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk menerima kritikan. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat pada kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.